Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi topik 5 tentang rancangan pembelajaran dalam UBD pada demonstrasi konseptual dengan materi lembar kerja W, Where and Why. Yang mana kelompok 1 terdiri dari saya sendiri Siska dan rekan saya Indah Rada Mailanda, kemudian rekan saya Lilivia Nurul Rizki. Pada UBD, Big Work by Design menempatkan guru sebagai seorang perancang yang merancang setiap detail kegiatan pembelajaran. Pada pemataannya, kegiatan pembelajaran ini merupakan tahap akhir dari perancang sebuah unit pembelajaran. Artinya, rancangan pembelajaran sudah didahului oleh tujuan yang jelas dan asesmen yang mendukung. Wiggins memperkenalkan metode Wereto yang membantu guru mempertimbangkan hal-hal penting yang diperlukan ketika sedang merancang kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah W, Where and Why, yang mana memastikan peserta didik memahami where kemana arah unit ini dan why mengapa. Siswa perlu memahami kemana arah pembelajaran yang jelas dan mengapa perlu mempelajari hal tersebut. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian dari 3 aspek kemampuan, yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperoleh peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Sebaiknya, penulisan tujuan pembelajaran memuat tentang kompetensi, artinya kemampuan untuk keterampilan yang diperlukan ditunjukkan oleh peserta didik. Dan yang kedua, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir unit pembelajaran. Dan yang kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran ialah kemampuan dalam menguasai kompetensi, konten, dan variasi. Yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran dibuat agar peserta didik mengetahui dan mampu memahami kemampuan yang nantinya akan mereka kuasai di akhir pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan UBD sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran dan memahami materi pembelajaran. Yang keempat, tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Dalam pendekatan UBD, ada 6 aspek pemahaman, yaitu mampu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, perspektif, berempati, serta memiliki pengetahuan diri. Unjuk kerja yang sesuai dengan elemen W pada tujuan pembelajaran kami adalah mampu menjelaskan, di mana mampu menjelaskan adalah mendeskripsikan suatu konsep dengan kata-kata peserta didik sendiri, membangun hubungan antar topik, menunjukkan hasil kerja, menjelaskan alasan serta prosedurnya. Unjuk kerja bisa dalam bentuk tes, diskusi, atau presentasi. Lalu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Dalam UBD terdapat beberapa aspek penilaian seperti mampu menjelaskan yang memiliki kriteria. Yang pertama, akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Berdasarkan artikel Pertiwi Sutijo yang berjudul Rancangan Pembelajaran Fisika tentang Rangkaian Seri Paralel untuk Resistor menggunakan Understanding by Design atau UBD, dapat diambil sebagai contoh rancangan pembelajaran dalam UBD sebagai berikut. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran? Siswa dapat menjelaskan karakteristik resistor yang disusun seri dan paralel. Yang kedua, siswa dapat menganalisa besar-besaran fisis atau arus, tegangan, dan hambatan. Selanjutnya, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kedua, dapat menjelaskan resistor seri, rangkaian resistor paralel, arus, tegangan, dan hambatan. Yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena tujuan pembelajaran dalam UBD dirancang untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mengingat atau mengetahui fakta-fakta, tetapi juga memahami konsep dan prinsip-prinsip di baliknya. Ini membantu siswa mengembangkan pemahaman yang kokoh dan dapat diterapkan dalam konteks baru, termasuk pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Yang pertama, aspek menjelaskan. Siswa mampu menjelaskan secara rinci pengertian dan jenis rangkaian seri listrik dan paralel. Yang kedua, menafsirkan. Dari pengertian sebelumnya, siswa mampu menggambarkan susunan rangkaian seri paralel sesuai dengan yang ditafsirkannya. Yang ketiga, menerapkan. Siswa mampu merangkai rangkaian listrik dan paralel.
Yang keempat, perspektif. Siswa mampu memberikan pandangan apa yang terjadi jika salah satu rangkaian tidak dipasang dengan baik. Dan yang kelima, siswa mampu menerima kritikan dan masukan dari teman sekitarnya. Dan yang keenam, kesadaran pengetahuan diri. Siswa mampu menghitung arus tegangan, hambatan, menggunakan persamaan tanpa penjelasan berulang-ulang dari guru. Lalu, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Berikut adalah rubrik penilaian untuk mengetahui sebagaimana peserta didik memahami materi yang diberikan guru, baik dari aspek akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. 1. Apa tujuan pembelajaran? Mampu menjelaskan situasi permasalahan dengan menyatakan hal-hal yang diketahui dan dimintakan. Kemudian mampu menjelaskan pengertian gadget dari informasi yang tersaji secara utuh. Mampu menjelaskan fungsi dari gadget secara utuh. Mampu menjelaskan dampak gadget bagi perilaku remaja dalam keluarga dan informasi yang tersaji secara utuh. Mampu terpisah dari informasi pada masalah ke dalam model-model dengan tepat. Kemudian mampu menafsirkan solusi dari dampak menggunakan gadget terhadap perilaku remaja yang diperoleh kembali ke permasalahan kontekstual. Kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Berdasarkan tujuan pembelajaran, maka posisi peserta didik sebagai audiens yang diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari pengaruh gadget terhadap perilaku remaja dalam keluarga, mengklasifikasikan fungsi gadget dalam menyelesaikan kejadian sehari-hari seperti manfaat penggunaan gadget dalam mencari sumber belajar dan referensi, kemudian menentukan fungsi gadget dalam menyelesaikan kejadian sehari-hari, kemudian menganalisis dampak negatif dan positif pengaruh gadget terhadap perilaku remaja dalam keluarga. Ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena dengan tujuan pembelajaran seperti itu dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik dengan menggunakan understanding by design, sehingga peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan terlibat aktif dalam pembelajaran untuk dapat memahami materi dampak penggunaan gadget terhadap perilaku remaja dalam keluarga. Keempat, tentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja. Pada aspek pemahaman, maka unjuk kerja yang dapat digunakan yaitu menggunakan teknis asesmen, desain, dan tulisan. Dengan begitu, guru dapat mengetahui pemahaman peserta didik sejauh mana dalam memahami materi pelajaran tersebut. Kemudian berikutnya adalah kriteria penafsiran, kriteria penilaian maksudnya mengikut rubrik-rubrik akurat, koheren, dapat dibenarkan, rubrik sistematis, dan rubrik prediktif. Sekian dari saya. Artikel karya Youmil S. dan kawan-kawan dalam artikel ilmiah pendidikan matematika yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika pada Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel atau SPLDV ditinjau dari gaya kognitif. Pertama, apa tujuan pembelajaran? Yang pertama, mampu menjelaskan situasi atau permasalahan dengan menyatakan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan. Kedua, mampu menggunakan representasi matematika dari informasi yang tersaji secara utuh. Ketiga, mampu melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah dengan tuntas. Mampu menggunakan representasi matematika dari informasi yang tersaji secara utuh maupun yang terpisah dari informasi pada masalah ke dalam model matematika dengan tepat. Selanjutnya, mampu menafsirkan solusi matematika yang diperoleh kembali permasalahan kontekstual. Kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Berdasarkan tujuan pembelajaran, maka posisi peserta didik sebagai audiens yang diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian dari sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. 2. Mengklasifikasikan fungsi dalam menyelesaikan kejadian sehari-hari seperti menghitung keuntungan atau laba, mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang dan membandingkan harga barang. Ketiga, menentukan fungsi SPLDV dalam menyelesaikan kejadian sehari-hari. Keempat, menganalisa suatu permasalahan matematika yang terdiri atas dua persamaan linier yang masing-masing bervariabel 2, misalnya variabel X dan variabel Y.
Ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena dengan tujuan pembelajaran seperti itu dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik dengan menggunakan understanding by design, sehingga peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan terlibat aktif dalam pembelajaran untuk dapat memahami materi sistem persamaan dua variabel atau SPLDV. 4. Tentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja. Pada aspek pemahaman, maka unjuk kerja yang dapat digunakan yaitu menggunakan teknis asesmen lisan dan tulisan. Dengan begitu, guru dapat mengetahui pemahaman peserta didik sejauh mana dalam memahami materi pembelajaran. Kelima, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Untuk menilai kriteria yang dipahami, dapat menggunakan beberapa cara untuk mengetahui pemahaman materi peserta didik. Yang pertama ada rubrik penilaian akurat, rubrik koheren, rubrik dibenarkan, rubrik sistematis, dan rubrik prediktif. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.